Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Udah lama banget saya nggak ngelanjutin video tentang tutorial ArcGIS dasar. Oke, daripada lama-lama kita lanjutin ke tutorialnya aja langsung. Di video sebelumnya kita sudah memberikan labeling penamaan seperti ini: Sleman, Kulon Progo, Kota Jogja, dan lain-lain. Lalu sudah belajar tentang simbologi, yaitu dikasih warna seperti ini, beda-beda setiap kota dan kabupatennya. Untuk sekarang kita akan melanjutkan layouting untuk melengkapi daerah yang kosong ini. Lalu ada beberapa untuk melengkapi di sini. Oke, lanjut aja daripada lama-lama. Yang pertama yang mau aku lakuin adalah kita akan menghilangkan warna kuning ini. Caranya dengan ini, yang warna kuning yang mana ya? Yang ini nih, kotak terluar ini yang warna kuning. Klik kanan, properties, fill colornya diganti no color, outline-nya hitam satu. Oke, sudah putih semua. Misalkan ini masih kuning, teman-teman bisa sama aja, klik kanan properties, fill colornya diganti yang kosong, no color. Oke. Lanjut, kita beralih ke sebelah kiri dulu. Kotak ini nggak lengkap rasanya kalau nggak ada gridnya. Grid itu seperti apa ya? Oke, langsung aja kita berikan contohnya. Bisa diklik sebelah sini, klik kanan, properties, lalu kita ke tab grid, new grid. Nah, ini dia. Graticule itu untuk kita memberikan grid yang menggunakan latitude dan longitude, kan? Lalu measured grid itu biasanya kita digunakan untuk menggunakan UTM. Oke, kita coba satu-satu dulu. Yang bagus yang mana, itu yang kita pakai. Graticule dulu ya. Next. Lalu ini garis, jadi nanti peta kita ada garis-garisnya. Kalau saya lebih suka label aja sih, tapi untuk memberikan contoh tak kasih yang ini. Nanti peta kita ada tanda plus di tengahnya. Ini kita belum tahu yang benarnya berapa intervalnya, kita next aja dulu. Major, minor, kita next aja dulu, kita next, finish. Oke, ini sudah jadi plus ya, plus. Kalau mau garis bisa, nanti kita balik ke klik kanan lagi, balik ke grid. Ini yang graticule yang sudah kita buat, di double klik. Oke. Sepertinya kalau interval sudah pas ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Ya, 10 derajat. Lalu untuk label. Untuk label, karena yang sebelah kiri ini masih datar, harusnya miring kan. Kita kiri sama kanan ya, kiri sama kanan kita ganti vertikal label. Nah, ini label orientasi left, right-nya jadi vertikal. Terus line, kita coba yang garis ya, garis. Intervalnya udah pas 10. Kalau belum pas, teman-teman bisa tambahin, misalkan dikurangi lagi jadi beberapa aja, nggak terlalu banyak, jadi 15 mungkin. 15 X untuk ini, Y untuk yang ini. Oke, terlihat lebih bagus sih. Gua akan mencontohkan bikin grid tapi pakai UTM. Caranya kita pastiin dulu di data frame kita
itu koordinat sistemnya adalah UTM. Kalau belum kita ganti dulu. Jogja itu di mana sih? 49 ya? Iya deh. Oke. Ya. Setelah itu baru kita ke grid lagi. Graticulnya dimatiin, kita bikin new grid. Measured, next. Lalu terserah nih mau pakai label doang, mau pakai tanda plus. Tadi dua ini udah ya, tinggal pakai label doang. Coba bagus nggak? Ini 20.000, ini 10.000. Ini di generate otomatis sih, biasanya si ArcMap-nya ngukur sendiri ya. Bagus nggaknya kita nggak tahu. Coba next aja dulu. Ini next aja. Oke. Terlalu rapat ya, sebelah kiri, sebelah kanan juga terlalu rapat, dan tengah peta kita juga terlalu kosong. Kita ubah-ubah dikit lah. Sebelah kiri intervalnya ini harus ditambahin ya. Paling ini kan Y ya. Ini Y. Y-nya 20.000 deh, 20.000 meter. Sistem line-nya karena kelihatannya kosong banget, kita pakai garis aja deh. Labelnya udah pas sih, cuman ini nempel garis. Yang bawah juga hampir nempel garis. Yang kita ubah adalah offsetnya jangan 6 tuh. Offset itu jarak antar garis ini ke label, jadi dikurangi misalkan 4 apa 3 lah, biar lebih dekat lagi ke peta kita, nggak nempel garis. Setelah itu ini ada angka desimal ya, 0000 itu kan nggak perlu dan jelek banget. Gantinya di additional properties, di number format. Lalu angka 6 ini kita ganti jadi kosong karena ini desimal ya, angka desimal kita jadiin kosong. Oke ya. Sebelah kiri udah vertikal sih, coba kita oke dulu, apply. Oke. Lebih cantik sih, lebih gue suka. Nah ini sayangnya ini nempel gini, aku kurang suka. Kita pisahin dikit jadi si garis ini nggak terlalu panjang. Balik lagi ke grid, measurednya kita klik 2 kali. Yang bakal kita ganti adalah axisnya thick size ya, thick size yang outside ini yang keluar ini jangan 5 lah, 3 aja lah, mungkin 3. Oke ya. Nah udah nggak nempel, kita lihat ya. Oke lah. Oke, selanjutnya kita akan melengkapi bagian sini. Ini isinya kan keterangan semua ada di insert ini. Yang pertama adalah title. Kalau pakai ini jadi nggak fleksibel, jadi kita pakai teks ini. Ini bakal keluar di tengah sini, kalian harus bisa lihatnya. Kita pindah aja dulu apa ya? Pindah aja dulu. Nah, double klik. Tulis peta administrasi, bebas lah, kasih nama apa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke,
biasanya sih kalau judul itu harus lebih besar dari font-font yang lainnya. Kita gedein. Biasanya orang pakai double klik ya, double klik terus ini ganti change symbol. Tapi karena ada ini, biasa gue pakai ini, misalkan oke 12 B kurang gede ya. Kita kecilin lagi 11. Masuk. Oke, judul selesai, kita lanjut ke arah utara. Arah utara nih wajib sebenarnya, karena dalam kaidah kartografi kalau nggak ada arah utaranya ya peta kita nggak bisa dibaca, walaupun emang biasanya udah jelas ke atas itu utara. Tapi biar lebih bagus lah, kita pakai yang biasanya aku pakai yang simple sih, yang ini aja lah. Oke, nggak usah properties lah. Nah ini N North, tapi barangkali ada yang nggak ngerti atau kita kan pakai bahasa Indonesia ya di peta kita, jadi kita ganti N ini jadi U, cuman tidak segampang mengetik N jadi di delete jadi U. Kita harus menutupnya dulu pakai ini, kita tutup. Oke, kuning kita ganti putih, ini putih. Oke, milih dua-duanya itu pakai shift ya, klik dulu shift, klik yang satunya lagi, klik kanan lalu grup. Nah ini jadi satu. Kalau udah jadi satu gini, kita tinggal kasih huruf text U. Oke. Kebetulan tadi kelihat sama teman-teman semua kan, bisa nambahin teks dari sini. Klik aja, terus klik di lokasi yang kita mau. U-nya ini kurang gede, jadi mungkin 11 bold lah, 10 aja lah, karena teks itu harus lebih, karena judulnya harus lebih besar. Oke, ini mungkin lebih dikecilin, kita zoom aja. Kalau sudah, bisa kita select gini dan grup lagi. Oke. Belum lurus ya, nantilah lurus-lurusinya saya ajarin. Lalu kita masukkan lagi scale bar yang biasa saya pakai ini aja nih, buat cocoknya ini sih. Kecilin, tapi nggak pakai miles kan, kita lagi nggak di Amrik, jadi kita ganti pakai kilometer, nggak pakai S juga. Terus ini dua-dua aja, yang kecil 2, yang besarnya 2. Coba KM aja deh, yang kecil. Oke. Boleh lah. Ya, terlihat sudah benar, tapi angka dan KM ini terlalu besar. Kita kecilin dulu, bisa di double klik. Nomornya kita ganti simbolnya 12 ya, terlalu gede ya, 10 aja deh biar sama yang U. Oke. KM nya juga simbolnya ganti 12, terlalu besar, kita ganti jadi 10. Oke. Boleh lah, kita gabung juga bisa grup. Lalu
lalu legenda dong, legenda Jogja. Iya, cuman ada satu kita. Data-datanya kurang banget ya. Apalagi kita bisa ngambil dari RBI, tapi tutorialnya nantilah. Makanya terus subscribe ya, jangan lupa klik tombol bell. Oke, ini aja dulu Jogja, kita masukin border bla bla bla, kita next aja dulu, bla bla bla, kita next dulu. Oke, aku suka ngerubah-rubah tuh setelah jadi ada bayangannya gitu. Oke, kita lihat ada tulisan legend itu apa ya, saya tahu S legend. Kita ganti, double klik legend di general, legend jadi legenda .2 gitu bisa, atau keterangan .2 keterangan aja lah. Oke. Jogja, maksudnya Jogja apa nih? Jogja itu nama SHP-nya, kita bisa delete di sini bisa, atau ada dua cara sih. Yang pertama kita edit di sini kayak tadi, Jogjanya kita hilangin. Yang kedua kita ubah ini jadi convert to graphic, tapi kalian bakal ribet banget, jadi mending ngubah-ngubahnya di sini aja. Tak ajarin wes. Ini kan keterangannya, wah saya masih salah nih, keterangannya angkanya apa, hurufnya kecil, kita ubah jadi besar semua keterangan gitu. Oke, tapi keterangan terlalu besar juga ya, ini lebih besar dari judul, jadi aneh juga. Kita kecilin aja, ini kecilin aja pakai ini. Terlalu kecil. Kalau mau lihat perbandingan yang asli 1:1 gitu, kita pakai ini nih, zoom to 100%. Ini ya masih kebaca sih, cuman kita gedein lagi aja dikit. Oke lah. Oke nggak? Oke lah. Oh iya, ada yang ketinggalan. Di insert ada skala. Kita kan pakai skala bar nih, pakai scale text bisa. Ini kita pakai 1:500.000. Aku mau biasa pakai teks aja ya, teks kasih tulisan gitu ya. Skala 1:500.000 dan selanjutnya, nah kalau gua biasanya di sini dikasih nama pembuat peta, jadi harus narsis sedikit ya, pembuat. Enggak gitu sih, dibuat oleh Fakih gitu ya, Fakih channel ya, Fakih channel, woi biar keren. Oke. Terus nah biasanya di sini ada peta insert. Peta insert itu biasanya kita nampilin sesuatu yang lebih besar, misalnya ini kan provinsi, kita tampilin Pulau Jawa di sini kan. Lihat aja deh di Google peta insert itu kayak gimana. Yang pasti gue belum bisa ngeluarinnya karena datanya kurang, nanti mungkin di video selanjutnya. Makanya teman-teman buruan subscribe, jangan gak subscribe. Oke, kita persiapan aja yang ngasih peta insert di sini. Peta insert kita insert di sini.
data frame, kita tambah data frame baru. Oke. Nah, nanti di sini ada yang baru nih. Kita kasih nama peta. Oh my, peta insert. Peta insertnya kita taruh di sini nih. Oke, lain kali ya video selanjutnya. Satu lagi sih, apa biasanya yang jadi memperindah aja sih, kita bikin garis separator untuk garis separator untuk di sini. Tinggal klik aja. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak yakin nih kok nggak sesuai ukuran ya, kita klik di sini dulu. Kita mau tahu ukuran sebenarnya lebarnya ini berapa. Properties, size and position. Oh, ternyata lebarnya 0,6,8 Nah, lalu kita samain aja di sini, double klik 6,8. Nah, lebih dikit lah, nggak apa-apa. 6,8. Oke. Nah, untuk ke bawahnya misalkan kita bikin separator di sini copy paste aja. Ctrl C, Ctrl V. Oke banget. Terima kasih teman-teman. Belum sebenarnya. Lanjut ke sumber peta. Biasanya cuman teks aja sih di sini. Sumber peta, sumber titik 2 bla bla bla. Kita edit di sini. Sumber peta RBI. Di download tanggal 15 Juli 2020 misalkan. Oke. Ya kalau ada sumbernya yang lain ya ditambahin yang lain. Misalnya kan ada peta SK, peta citra, ada yang lain-lain, tinggal dilengkapi. Biasanya udah ya, tinggal dirapihin. Cara ngerapinya adalah kita arrange dulu nih, atas bawahnya dulu, di sumbu X nya dulu. Kita ke atasin ini, ke bawahin. Peta insert udah biarin aja dulu. Ini oke. Jadi kita akan meng-align si item-item yang di dalam ini ke kotaknya, kotak keterangan ini. Caranya gini, saat kita pilih, klik pakai shift yang mau kita align, ini biarlah biasanya di kiri, ini juga ini. Nah, baru yang terakhir kotaknya. Nanti semua yang hijau ini meng-align ke yang biru. Terus kita klik kanan, align. Align-nya kita yang align center. Ya, teman-teman nyoba sendiri aja lah. Ini buat apa, yang pasti yang sekarang align center. Oke, semua rata tengah. Dan ya lumayan bagus lah. Kalau nggak puas ya teman-teman ubah-ubah sendiri sesuai keinginannya. Kalau menurutku ini udah cukup bagus, dan sepertinya tutorialnya udah selesai dulu. Nanti kita lanjut lagi.
di kesempatan yang mendatang. Teman-teman makasih banget udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa subscribe, kalau ada yang bingung tinggal komen. Dan kalau bermanfaat, mohon untuk di like dan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.